Nama saya Koko Suwarto atau kadang-kadang orang juga kenal dengan Koko Chung. Saya adalah generasi ketiga atau penerus dari Jit Lock Yun atau yang dikenal sekarang Ekaria Restoran. Untuk manajemennya sendiri sekarang Ekaria sudah dipegang oleh generasi keempatnya. Generasi pertama tahun 1925 itu dipegang oleh kakek saya, Bapak Chung Tan. Terus kemudian generasi kedua atau orang tua saya, bapak saya adalah Chung Chi Sen, dan saya sendiri kalau nama Mandarinnya adalah Chung Chien Sen, dan saya adalah generasi ketiganya. Kalau membawa konsep, dibilang konsepnya apa? Bagaimana mempertahankan hidup, bagaimana mempertahankan biar buku bisa makan. Nah, sesuai dengan keterampilannya, mungkin pada saat itu bisa masak. Jadi dibukalah kedai-kedai kecil, bukan kayak sekarang yang besar. Buka kedai kecil, tujuan utamanya apa? Untuk mempertahankan hidup, karena dia harus membiayai anak-anaknya. Awal berdirinya Ekaria itu adalah tahun 1925, didirikan oleh Bapak Chung Tan, di mana Bapak Chung Tan ini adalah asli dari China, merantau yang akhirnya mendarat di Jakarta. Jadi awal dibukanya adalah 1925, itu arealnya ada di Glodok Pancoran. Terus kemudian tahun 1947 kita membuka cabang itu di daerah Menteng atau Hos Cokrominato. Nah, dulu awal cikal bakalnya kita bernama Jit Lock Yun. Jadi rumah makan Jit Lock Yun. Nah, tahun 1967 areal Glodok itu dipugar seperti kayak sekarang, ya kan? Akhirnya karena pada saat itu kan kita juga nyewa sama pemerintah, kita nyari tempat. Baru dapat tempat tahun 1970, di mana lokasinya di Hayam Buruk atau dikenal Pasar Lende Teves. Nah, di sana pun kita menggunakan tahun 70 itu menggunakan nama baru dengan nama Ekaria. Karena pada saat tahun 1970, pada saat zaman itu Pak Harto menjabat presiden, tidak diperbolehkan huruf-huruf asing, harus menggunakan huruf bahasa Indonesia. Akhirnya kita coba terjemahkan, di mana Jit Lock Yun, Jit itu atau I dalam bahasa Mandarin itu artinya satu, kita terjemahkan jadi Eka. Jit Lock Yun itu suatu tempat yang gembira, kita singkat jadi Ria. Makanya namanya kita jadi Ekaria. Di Hayam Buruk itu pun kita sewa dengan PD Pasar Jaya dari tahun 1970 sampai tahun 1984. Ya kan, kita nyewa di sana. Terus kemudian dipugar lagi, di mana akhirnya kita menyewa tempat 2 tahun di Batu Ceper. 10 Juli 1987 di mana di Ketapang ini resmi dibuka dengan 2 lantai. Pada saat itu juga dengan kapasitas parkir 40 sampai 50 mobil di dalam. Tahun 2009 itu kita membuka cabang di BSD City. 10 sampai 15 tahun biasanya kita melakukan sedikit renovasi dengan maksud biar tamu itu nggak bosen. Apakah makanannya sama dari tahun 1920 sampai sekarang? Mungkin bisa saya jelaskan bahwa makanannya yang ada saat ini itu masih sama seperti dulu. Kenapa bisa sama atau konsisten seperti dulu? Karena kita melakukan estafet, dalam arti dulu kakek saya menurunkan ilmunya kepada papa saya. Pada saat itu bergandengan tangan sekian tahun, diajarin apa segala macam, ya kan? Nah, pada saat tahun 1958 itu kakek saya meninggal. Diteruskan sama papa saya, dan sejak saya pun masak dari sejak umur 13 tahun. Kalau dibilang pencapaian terbesar apa, ya kita mencoba atau kita bersyukur sampai saat ini, di mana Ekaria sudah sampai 100 tahun, ya kan, umurnya. Yang terbesar apa? Kita mengikuti dengan perkembangan zaman, di mana ada menu-menu baru yang mengikuti zaman. Kita nggak mungkin lagi ngikutin yang dulu mau apa, tetapi menu-menu dulu kita masih pertahankan sampai sekarang. Kalau dibilang tren memang berubah-berubah. Kalau dibilang Ekaria alirannya apa sih? Memang Chinese food, tapi Chinese food yang kalau kita bilang udah Chinese food peranakan, di mana sebagian besar bumbu-bumbunya itu karena ngikutin perkembangan zaman, banyak bumbu yang ada bumbunya di Indonesia itu kita pakai. Jadi ngetrennya kita coba ngikutin dengan menu-menu yang sesuai dengan selera masyarakat yang sekarang, ya kan? Apa yang disukain sekarang, bumbu-bumbunya. Nah, Chinese foodnya bersyukur bahwa kita bisa salah satu Chinese food yang udah hampir 100 tahun yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Makanannya masih sama kayak dulu, ada beberapa ini yang kita improve sesuai dengan kemauan zaman sekarang apa sih. Seperti kalau kita bilang salah satu ciri khas kita sate ham, zaman dulu tuh pakainya roti. Tapi sekarang kita rubah dengan mantou.
Ya kan? Nasi manis pun ditanya kapan, itu udah dari dulu. Banyak makanan-makanan yang di Ekaria ini memang makanan dari tahun 1920-an sudah ada dan kita lestarikan sampai saat ini. Kalau acara-acara itu banyak ya, terutama dari kumpulan-kumpulan marga, di mana kadang-kadang dari kumpulan-kumpulan marga itu suka ada seni tari yang tradisional, ya kan? Termasuk salah satunya brongsai, liong, terus kemudian ada tarian-tarian, terus kemudian kusen, yang secara periodik, kadang-kadang setahun itu ada berapa kali mereka punya event-event, misalnya event kue bulan, biasa mereka menampilkan kesenian-kesenian Chinese. Dengan begitu secara nggak langsung pun, di mana kita melestarikan kebudayaan Chinese loh, ya kan? Sendera tarinya, brongsainya, liongnya, terus kemudian ada musik tradisional Chinese yang kuchen, ya kan? Kita pun berkala, kalau memang mereka istilahnya untuk memperkenalkan, ayo kita kerjasama. Jadi kekuatan medsos itu saya akuin cukup besar, karena memang zamannya sekarang itu udah medsos, terutama Instagram. Jadi kalau membuat sesuatu ya harus Instagramable, bisa untuk foto segala macam. Tapi kedua, produknya juga harus bagus. Kenapa? Karena itu juga satu daya tarik. Jangan sampai setelah viral Instagram kan nggak mungkin orang berkali-kali mau datang ke sana hanya untuk memotret satu lokasi. Tapi kalau misalnya dari kuliner, makanan itu bisa jadi ciri khas dan dia suka, itu kan akan mengundang lagi untuk datang lagi. Ya salah satunya kita ngikutin perkembangan zaman. Dulu kita wedding, sekarang orang mau sanggit, ya kita adakan sanggit dengan paket-paket yang menarik, ya kan? Terus kemudian untuk yang senior-senior, kita juga menyiapkan dangsa, ya kan? Untuk apa sih? Karena dangsa itu juga untuk menarik, punya komunitas sendiri. Gunanya untuk apa? Karena kita nggak bisa menjangkau satu pasar aja nih, yang pasar untuk sanggit doang. Kita mencoba menjangkau juga pasar untuk komunitas apa sih ya yang orang belum ada. Pada awal kita membuka dangsa, orang lain itu belum ada. Kita memberikan fasilitas, ada lantai dangsa yang besar, karena untuk mereka yang udah senior, kadang-kadang kalau untuk olahraga nge-gym 2 jam, itu males. Tapi kita memberikan tempat, mereka bisa berdangsa sambil makan. Usaha, saya nggak bilang restoran aja, semua usaha punya cita-cita untuk membuka di lokasi yang baru. Pemukiman ke depannya itu BSD akan lebih berkembang dibanding daerah lain, karena daerahnya hidup, bisa masuk dari Tangerang, bisa masuk juga dari daerah Bintaro, artinya dari selatan bisa. Terus kemudian tahun ini pun, di mana generasi keempat pun mencoba untuk membuka bidang-bidang yang lain yang masih kuliner. Salah satunya seperti kantin di sekolahan, kantin Ria, di mana generasi keempat itu ingin mencoba membuka kantin. Lokasinya ada di BSD, di Nanyang dan Pahwa. Terus kemudian untuk di daerah Ketapang sendiri, di mana ada lokasi baru yang memang lagi dikembangkan, kita ingin jadi tempat kumpulnya sepertinya kayak kafe tapi punya ciri khas sendiri, yang untuk anak-anak muda berkumpul, bisa ngobrol. Karena kan mungkin orang berpikir bahwa restorannya restoran legend atau restoran-restoran yang untuk orang tua. Nah, seperti saat sekarang, ini pun dijalanin karena Ekaria sekarang dipegang oleh generasi keempat, di mana dia sudah megang, istilahnya ngikutin kayak pameran-pameran kuliner. Kemarin ikut pameran kuliner di GBK, kemudian di Bright Spot di Plaza Senayan, dan juga mengembangkan lagi bisnis-bisnis yang lain yang masih menyangkut kuliner. Restoran Ekaria ini untuk menu-menu dan rasanya sangat konsisten, dengan sangat bisa dinikmati oleh kita semua yang datang ke sini. Pasti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, seperti burung dara, gurame asam manis, dan yang lainnya. Pokoknya luar biasa. Jelas, karena kita makan di sini sejak tahun 70-an. Jadi dari generasi pertama saya kira ya, kedua, ketiga, sekarang yang ketiga. Jadi kita tahu sekali perkembangannya dan merasa dari zaman dulu sampai sekarang itu bagaimana. Jadi ada satu rasa nostalgia betul-betul. Ya, restoran Ekaria ini
sangat berbeda dengan restoran-restoran lain karena di sini kita makan bisa diiringi dengan lagu-lagu live musik, bisa dansa-dansa, bisa enjoy menikmati orang-orang yang berdansa, dan juga di sini punya floor dansa yang sangat luas sekali dan sangat bagus sekali, dan kita bisa menikmati semuanya, makanannya enak, enjoy, bisa dengar musik, berdansa ria, pokoknya dijamin happy. Banyak restoran yang lain itu nggak bertahan lama ya, tapi ini luar biasa. Dan juga di tangan Koko sekarang ini inovasinya bagus sekali, baik gedungnya, lantai dansa, band, segala, makanan juga. Jadi dia berlainan sekali. Yang lain-lain nggak berkembang, ini terus berkembang. Malah di zaman COVID itu Koko terus renovasi menjadi begini. Bagus sekali. Pesannya kepada yang muda, ya kan, kuliner itu luas sekali, ya kan. Jadi bidangnya banyak sekali, ya kan. Silakan ke sana, tapi lakukan analisa, maunya bidang apa sih? Apa yang akan kita buka? Tempat mana yang akan kita buka? Ya kan? Jadi berapa harga yang akan kita tetapkan, produk kita apa, tempatnya di mana, itu jangan lupa. Jadi prinsipnya kayak prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip marketing itu yang dijalankan, dianalisa, biar kedepannya itu juga menghasilkan yang terbaik. Sebagai penerus ketiga, semangat, konsistensi, dan kreativitas dari Koko sangat menginspirasi untuk selalu berkembang mengikuti tren kuliner yang ada. Bukan hanya soal cita rasa masakan yang lezat, tetapi setiap masakannya juga mengandung kisah panjang kuliner yang terjaga otentisitasnya selama hampir 1 abad. Oleh karena itu, jika ingin merasakan cita rasa masakan Chinese yang otentik, jangan ragu-ragu ya untuk berkunjung ke restoran legendaris Ekaria.